Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah nugerahkan pada kita sekalian. Kita bersyukur kita dalam keadaan sehat walafiat, diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi nikmat-nikmat yang ada terus Allah tambah, karena Allah telah janjikan jika kita rajin bersyukur maka akan ditambah nikmat-nikmat yang lainnya yang begitu banyak. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian itu mau bersyukur, maka kami akan menambah nikmat-nikmat lagi kepada kalian. Dan kita awali bersyukur niku dari yang sedikit. Gajine gur pira disyukuri. Kemudian kita diparingi sehat, disyukuri. Kemudian dalam rumah enggak banyak makanan yang ada, disyukuri. Pokoknya segala nikmat selama itu kita mampu syukuri, maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah ganti nikmat-nikmat yang ada dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Allahumma amin. Adapun untuk kesempatan malam hari ini niki pengawasan keliling nggih. Maka untuk berikutnya karena jadwalnya niku gantian, jadi gilirannya nanti tiap malam Senin Pahing kalian malam Senin Legi. Pahing kalian Legi nggih. Jadi cuma satu bulan itu cuma 2 kali Pahing, malam Senin Pahing kalian malam Senin Legi. Nanti gilirannya muter seperti biasa. Nanti setiap keliling kita bahas surat-surat pendek. Oke, niki bahasannya niki gampang sekali. Mulai saking surat Al-Fatihah. Wis hafal toh? Orang hafal lagi berarti orang tahu sholat. Saestu. Berarti orang tahu sholat. Ya, kita semua punya kewajiban. Kata Kanjeng Nabi SAW, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak maca Al-Fatihah. Berarti orang yang sholat wajib maca Al-Fatihah. Nanti para ulama coba beda pendapat, gimana kalau jenengan itu jadi makmum. Apa makmum ki maca Al-Fatihah? Nah, ini yang para ulama berbeda pendapat. Wah, mestine wedang alhamdulillah. Dijokse. Ini serak-serak nanti. Niki keliling terus loh. Bar subuh Sabtosari Pelanjan, bar Pelanjan Purwosari, bar Purwosari ibu-ibu, ya bar ibu-ibu bapak-bapak, bar bapak-bapak simbah-simbah, ya malam Senin. Taib, coba kita maca sarengan surat Al-Fatihah niku wonten pinten ayat?
10 apa 15? Pinten ayat? 7 ayat. Nggih, coba kita ulangi. Saking maca ta'awudz. Kalau tuntun apa niki wis hafal? Nah, dituntun men bacaannya bener. Ya, soalnya nanti ada yang bacanya keliru, harus diluruskan. Karena kalau Al-Fatihah ini maknanya keluar dari makna yang benar, maka nggak diterima sholatnya. Al-Fatihahnya itu sudah salah fatal, maka sholat nggak akan diterima. Kalau tuntun nih, saking ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Burung tahu sih. Ghairil maghdubi 'alaihim. Niki sing terakhir ini sing paling dawa lho. 6 harokat dikenal dengan mat lazim. Walad dallin. Ketaya orang nyandak iki. Walad dallin. Walad dallin. 6 harokat. Ini 6. Satu ini dibuka 6. Ora ngene ya. Nah, gitu. Pas dibuka 6 jari. Nggih, jarinya dibuka normal. Itu 6.
Waladdallin. Coba. Waladdallin. Nggih, sesuk meneh tak ulang. Nggih. Niki saking bismillahirrahmanirrahim. Terus alhamdulillahirabbil alamin. Tadi wis dijelaskan Al-Fatihah sepakat para ulama 7 ayat. Nggih, ayatnya 7. Enggak kurang dari 7, enggak jadi 6, enggak tambah dari 7 jadi 8. Nanti para ulama cuma berbeda pendapat. Ini Al-Fatihah bismillah niku masuk Al-Fatihah apa di luar Al-Fatihah. Kalau bismillah nggak masuk, maka nanti ayat terakhir yang paling panjang itu dari Siratal Ladzina itu nanti dibagi 2. Jadi tetap jumlah ayatnya 7. Nih, jadi pokoknya sepakat para ulama ini 7 ayat. Nah, dimulai kita pilih misalnya saking Bismillahirrahmanirrahim. Lihat niki wonten ra. Ya, namun ra-nya itu tidak dibaca r. Bismillahirrahmanirrahim. Boten keliru. Ya, roknya itu enggak getar. Namun dia agak tertahan nanti di langit-langit mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Angel ya, angel buatan, ya, gampang. Yang penting nggak diulang-ulang. Nanti kalau itu roknya jadi lebih daripada siji. Coba ini biasanya guru TPA atau guru di sekolah ini ngulang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rohnya sudah lebih daripada 2. Nggak boleh, karena rohnya cuma ditasdid itu cuma ada 2. Ini tidak boleh getar lebih daripada 2. Nah, surat Al-Fatihah ini 7 ayat tadi para ulama nyebut dengan beberapa penyebutan. Ada yang disebut Fatihatul Kitab. Fatihah itu artinya pembuka. Alkitab itu Al-Quran. Fatihatul Kitab berarti pembuka Al-Quran. Terus ada yang nyebut lagi Ummul Kitab. Ummu itu artinya ibu, simbok. Alkitab yaitu Al-Quran. Ummul Kitab berarti induknya Al-Quran. Atau ada juga yang menyebut Ummul Quran. Ummu itu ibu, induk, Al-Quran itu Al-Quran. Ada juga yang menyebut surat Al-Fatihah itu dengan Alhamdu, surat Alhamdu atau surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Juga dalam hadis Al-Fatihah disebut dengan As-Salah. Nama lainnya itu As-Salah. Ada juga penyebutan nama lainnya juga Sab'ul Masani. 7 ayat yang berulang-ulang, karena jenengan ketika sholat harus ngulang-ngulang setiap rakaat. Surat Al-Fatihah nggak bisa diganti dengan surat lain. Pokoknya pas sholat ya tiap rakaat wajib maca
Al-Fatihah, nggak bisa diganti Al-Ikhlas. Wah, aku iki pengen Al-Ikhlas weneh ora sah Al-Fatihah, batal. Pokoknya wajibnya iki maca Al-Fatihah, diulang setiap rakaat. Rokaat pertama Al-Fatihah, balik lagi rokaat kedua Al-Fatihah, rokaat ketiga Al-Fatihah, rokaat keempat Al-Fatihah. Jenengan nggak baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, surat liyane ora dimaca, malah sholatnya tetap sah. Yang penting intinya maca apa? Al-Fatihah. Juga ada yang menyebutnya dengan, karena disebut dalam hadis ar-ruqyah, disebut dengan surat ruqyah, karena surat Al-Fatihah itu bisa dijadikan bacaan ruqyah. Surat Al-Fatihah itu bisa ngusir setan, ya, yaitu tujuannya tadi ruqyah, untuk pengobatan, ngusir setan atau berobat secara umum. Cuma mau coba Al-Fatihah, bisa sambil, wah ini langsung haus nih. Bismillah. Niki misalnya ono wedang nggih, itu atau air putih, ini dibacakan dalam minuman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus orang yang sakit itu minum angsal. Ya, terus yang sakit itu diberi minum ini langsung. Itu ampuh, baik yang kesurupan atau yang punya penyakit. Namun ingat, ruqyah tadi punya pengaruh kalau orang yang baca itu yakin, dan pasiennya yang sakit juga ya yakin. Misalnya iki orang yakin, yang itu nggak yakin nggak akan ampuh. Nanti sekitar bulan September niku wonten pelatihan ruqyah di pesantren. Apa ono sing biasanya kesurupan ten mriki? Mboten. Kalau ada itu nanti pasiennya itu bisa kita obati langsung, menjine ki metu. Ya, biar setannya ki metu langsung. Dan nanti bapak-bapak, ya, orang masalah misalnya untuk warak bisa lebih daripada satu perwakilan untuk latihan ruqyah. Bacaannya apa? Gur Al-Fatihah tok. Kiwis ampuh loh. Ya, cuma surat Al-Fatihah. Itu Masya Allah ampuhnya sudah luar biasa. Nggih, diulang-ulang terus sampai yang kesurupan itu setane ki iso metu loh. Yang penting yang baca itu yakin, yang dibacakan juga ya yakin. Namun kalau yang ini wis yakin, yang lagi sakit iki ora yakin, ora mempan. Harus dua-duanya. Nah, kemudian untuk surat Al-Fatihah, bapak-bapak kalian, ibu-ibu sekalian, surat Al-Fatihah ini ada beberapa hukum yang terkait. Surat Al-Fatihah nantinya kita akan bertemu awalnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika sholat, misalnya sholat jamaah, disunahkan kalau imam itu tidak keraskan bismillahnya, langsung masuk apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahimnya dibaca namun gur lirih. Jamaah nggak mesti dengar, cuma untuk imam saja dia baca namun cuma lirih. Bismillahirrahmanirrahim. Terus keraskan Alhamdulillahi rabbil alamin.
Jadi bismillahnya cuma lirih. Terus kaitannya dengan hukum juga Al-Fatihah tadi, apakah makmum juga baca Al-Fatihah ataukah cukup pakai bacaan imam? Di sini pendapat yang paling bagus, kalau sholat maghrib, ngisya lan subuh, kalau sudah dengar imam, makmum cuma rungokke. Menang loh. Gak perlu baca. Bacaan imam wis jadi bacaan makmum. Bacaan saking imam sudah jadi bacaan makmum. Namun kalau di rakaat ketiga, rakaat keempat, jenengan ulang lagi. Terus kalau sholat zuhur kalian sholat ngasar, jenengan baca piyambak-piyambak, ulang surat Al-Fatihah sendiri-sendiri, karena ketika itu tidak mendengar bacaan imam. Terus nanti setelah Al-Fatihah dikurapung, nanti makmum setelah mendengar walad dolin, macam apa? Amin. Makmum sudah baca amin, itu dianggap seperti dia aminkan surat Al-Fatihah seluruhnya. Berarti dianggap makmum tadi sudah baca Al-Fatihah. Dan ini disunahkan untuk baca aminnya tadi barengan imam. Maca amin itu barengan imam. Jadi imamnya baca amin, makmum barengan kali imam maca amin, kompak. Gak mesti nunggu imamnya niku rampung. Nah, kaitannya kali bismillah, bapak-bapak kalian, ibu-ibu sekalian, ternyata bismillah itu bukan hanya mengawali surat Al-Fatihah. Namun para ulama itu sebutkan yang namanya bismillahirrahmanirrahim itu dipakai di beberapa tempat. Atau cukup bismillah itu dipakai di beberapa tempat. Kalau sebut nggih, yang kita diperintahkan maca bismillah yang pertama saat makan, kalih minum. Jadi kalau minum ini walaupun cuma satu teguhan nggih, baca bismillah. Baca bismillah loh, bismillah. Sudah. Makan, ambil snack, maca apa? Bismillah. Karena kata Nabi SAW ketika itu beliau perintahkan bocah, ya gulam samillah, wahai bocah bacalah bismillah. Baca bismillah di sini tidak perlu lengkap bismillahirrahmanirrahim, cuma baca apa? Bismillah. Terserah makan apa, mau snack yo bismillah, tiwul yo bismillah, sego bismillah, bakso bismillah, mie ayam bismillah, kabeh pokoknya bismillah. Terserah mau gratis apa bayar dewe, pokoknya mau apa bismillah. Yang paling enak apa? Gratis. Oh iya, pokoknya mau coba bismillah. Gratis apa bayar, pokoknya bismillah. Bahkan bismillah ini yang akan membuat kita itu tidak diganggu setan. Bahkan tidak makan bareng setan, tidak minum bareng setan. Jenengan gak baca bismillah, setan nimbrung tadi, makan bareng jenengan. Meskipun makannya itu enak, bakso misalnya gitu, ya jenengan gak baca bismillah, ambil tadi tusuk terus makan, maka setan juga makan bakso bareng jenengan. Jadinya sudah gak enak lagi, karena sudah bareng apa? Setan. Nih loh, pentingnya maca bismillah saat makan. Yang kedua, tempat baca bismillah lagi
saat nyembelih kurban sesok Idul Adha. Nggih, mau nyembelih sapi, unta, apa wedhus? Pilih apa? Sapi. Oh, sing paling enak ki unta lho. Tapi aku urung tahu. Bolak-balik dono iki setiap ke warung ternyata entek, untanya habis. Bolak-balik seperti itu terus, yang ada cuma daging kambing. Pokoknya ketika nyembelih, hewan kurbannya sudah siap. Ketika itu ladingnya wis tajam. Setelah itu yang petugas jagal siap-siap untuk nyembelih. Dia baca apa? Bismillah. Terus mati. Jadi halal. Maka kata Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu diperintahkan untuk baca bismillah. Man kana lam yasbah hatta shallaina falyasbah ala bismillah. Siapa tadi yang ingin berkurban, ingin menyembelih, maka tunggu sampai kami sholat dulu. Kalau mau menyembelih, bacalah bismillah. Bismillah di sini tidak perlu lanjut Ar-Rahmanir-Rahim. Cukup baca bismillah. Terus tempat yang ketiga, ini ketika berburu. Dulu kalau orang Arab itu berburunya biasanya punya hewan yang digunakan untuk berburu. Mereka biasanya gunakan anjing yang sudah dilatih. Namun kalau anjingnya kiri itu belum dilatih, itu belum boleh. Kalau kiri itu masih bodoh, goblok, itu nggak bisa dipakai. Anjingnya itu harus apa? Dilatih. Ketika dilepas, suruh ambil sana, ada rusa itu yang berkeliaran, dia kejar, ditangkap, kembalikan lagi kepada majikannya. Namun kalau anjingnya goblok ya ora iso. Disuruh kejar, iki arek ngopo iki ngono. Maka harus dilatih. Ketika dilepas itu tadi disuruh baca bismillah terus lepas. Sekarang ini untuk berburu kan apa? Tembak. Maka ketika tembak niki misalnya ada mangsa yang di depan sana, baca bismillah terus di shoot, siap-siap shoot bismillah, lepas pelurunya. Kalau ini mati maka itu jadi halal. Kalau matinya itu karena tembakan tadi maka jadi halal. Seperti baca apa? Bismillah, yaitu saat berburu. Yang keempat, disunahkan baca bismillah itu ketika zikir pagi kalih petang, yaitu saat membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dibaca 3 kali. Itu ada bismillah. Nanti ada buku, wah orang tak gawe, ini harusnya warga itu nanti dibagi, nanti di pesantren nggih, itu dibagi. Ada buku zikir pagi kali petang, dibaca setiap bar subuh dan dibaca sorenya itu bar maghrib. Buku itu laris loh itu. Pas dijual pesantren 10.000 itu habis 2 hari. 10.000 buku habis 2 hari tok. Lagi cetak lagi. Sesuk anaknya arak rabi bisa dipakai souvenir nikah. Sesuk tak nei diskon. Ya, orang gratis. Ya, oke, soalnya masalahnya cetak-cetak ya, iki larang ya cetake. Wis pira? Nomor pinten? Saiki 5.
Kapan lagi kita baca bismillah? Wah, ini bisa dipraktekkan di rumah. Saat nutup pintu rumah dan saat nutup jendela di malam hari. Karena anak-anak itu baiknya tidak disarankan keluyuran di malam hari. Terutama anak-anak yang masih di usia SD. Dalam rumah ketika itu ingin nutup pintu, itu baca bismillah. Karena biasanya setan itu keluarnya itu di malam hari. Ya, setan itu biasanya keluarnya di malam hari. Ya, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari malam yang sudah gelap. Kenapa minta perlindungan dari malam yang sudah gelap? Karena di malam hari biasanya setan, dan juga biasanya itu banyak orang jahat sing mabuk di malam hari. Sek nyolong malam hari, sek selingkuh malam hari. Malam itu banyak kejahatan. Ya tau, nggak jarang tau sing selingkuh siang bolong tau. Wow, ketangkap itu habis. Biasanya tuh malam-malam wis gelap itu baru selingkuh. Sudah gelap baru nekat nyolong. Ya, walaupun ada yang di siang hari, namun di malam hari itu lebih sering. Ada lagi di sini baca bismillah itu ketika meruqyah. Tadi ruqyah nggih, kita maca Al-Fatihah. Al-Fatihahnya tadi diawali dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Juga ada lagi tempat, sudah berapa? 6. Kita baca bismillah lagi ketika masukkan jenazah dalam kubur. Masukkan jenazah dalam kubur. Jadi jenazah sudah siap-siap ini, ya. Biasanya apa nganggo iki? Petinya sudah dilepas toh? Nah, sudah dilepas, kemudian dimasukin dalam kubur, di liang lahat. Ketika itu baca bismillah wa ala millati rasulillah. Enggak pakai azan. Namun yang dituntunkan Kanjeng Rasul ketika masukkan dalam kubur baca bismillah wa ala millati rasulillah. Itu juga yang dibaca saat masukkan jenazah dalam kubur. Kemudian yang dibaca waktu lainnya lagi, tempat yang lainnya saat numpak kendaraan. Kalau dulu itu pakai unta, saniki motor, bis, mobil, truk. Ya, ingin numpak kendaraan-kendaraan tadi, pokoknya pas naik mau coba bismillah. Ya, baca bismillah. Juga ini yang dibaca lagi sudah keberapa? 7. Oh, pira? 9. Walu paling. Iya, 9. Jenengan kalau kendaraannya mogok itu nggak boleh marah-marah. Ya, kalau dulu itu Nabi SAW katakan kalau jenengan malah muring itu nanti setan malah senang. Namun kalau jenengan baca bismillah, setan malah jadi cilik. Cuma apa baca bismillah, bismillah iki motor butut ora apa-apa, bismillah. Ya tetap bawa ke bengkel juga. Ya. Namun masalahnya supaya mengecilkan setan. Setan itu nggak buat kita emosi. Setan itu nggak buat kita marah.
Coba lihat kata Nabi SAW, kalau lihat kendaraannya itu mogok, Nabi SAW katakan, ucapkanlah Bismillah, fa innaka idza qulta dzalik tasaghara hatta yakuna misla dzubab. Bacalah Bismillah ketika kamu lihat kendaraanmu itu mogok, maka setan itu jadi kecil, seperti dia itu kecil, seperti jadinya seperti seekor lalat. Lalat cilik tak? Nggih. Maka setan jadi cilik seperti itu. Kemudian yang terakhir, maca bismillah saat memulai awal-awal surat. Saat memulai apa? Awal-awal surat. Kecuali surat Baro'ah atau surat At-Taubah. Kecuali surat apa? Baro'ah atau surat At-Taubah. Karena dalamnya membicarakan tiang munafik, maka surat At-Taubah dalam Al-Quran tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Berapa tempat tadi? 10. Ada lagi sebenarnya satu tempat, namun nggak perlu diberitahu, rahasia. Iya, nanti aja lah, kapan-kapan aja lah. Iya. Ini soalnya rawan nih, saya beritahu nanti. Taib, ini kemauan. Ya seperti biasa, wonten pertanyaan semoga. Ya kaitannya kalian surat Al-Fatihah atau pertanyaan liane monggo. Ya, baca nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Kak, berkaitan dengan makan. Ketika makan disunahkan baca bismillah, tapi kalau ingatnya itu di pertengahan makan itu gimana? Saat makan karena baksonya terlalu enak, pas lagi ngelir langsung sikat habis. Kelingannya pas tengah-tengah, sisa baksonya siji. Aduh lali maca bismillah. Pun warek langsung, waduh kepiye ya. Ini pernah terjadi di masa Rasul. Wonten sahabat yang sudah mau entek. Jadi makanannya sudah mau habis. Rasul katakan, kalau kamu nggak baca bismillah tadi, setan itu makan barang kamu. Maka langsung dia baca bismillah. Dia baca bismillah di tengah-tengah. Dia baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Langsung ketika itu kata Nabi SAW, setan itu yang tadi makan bareng, ya taruhlah makan bakso tadi bareng. Setan itu muntahkan semua makanan yang makan tadi bareng dengan dia. Dimuntahkan semua makanan yang ada. Artinya setannya itu pergi. Walaupun cuma tinggal satu bakso, boten masalah. Yang penting maca bismillah. Itulah manusia, tempatnya lo lupa. Wes enak mambakso lali. Apalagi gratis. Pas lagi ngeleh meneh. Terus ada lagi yang kedua, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan bertanya tentang penyembelihan korban hewan sama korban akikah. Korban hewan kalih korban akikah. Terus Ketika saya menyembelih hewan korban, membaca bismillah Allahu Akbar. ketika menyembelih korban baca bismillah Allahu Akbar. Terus kalau menyembelih hewan akikah hanya bismillah, cukup atau enggak? kalau akikah
tidak ada kaitannya dengan Idul Adha, maka cukup baca Bismillah. Karena Allahu Akbar tadi kaitannya dengan takbiran, makanya saat nyembelih kurban itu diikutkan lagi dengan Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min. Ya Allah, terimalah amalan dari siapa, nama sohibul kurbannya disebut. Nanti untuk akikah cukup Bismillah. Terus wonten malih nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jadi makmum masbuk. Mau masbuk napa to makmum masbuk? Sing telat nggih. Terus imam sudah baca surat pendek. Imam sudah baca surat pendek. Kita sebagai makmum harus membaca surat Al-Fatihah. Apakah jadi makmum niku tetap maca Al-Fatihah? Bacaan Al-Fatihahnya sudah ditanggung imam. Jadi cukup dengarkan surat pendek tadi, meskipun tidak sempat juga baca amin. Itu sudah ditanggung imam. Itulah nikmatnya sholat berjamaah. Ketika kita mengajak anak untuk sholat jamaah di masjid, anak itu sudah bisa kita atur untuk ikut sholat. Tapi terkadang kan anak kadang gojek katanya, bolehkah kita mengingatkan dengan tepuan atau? Di ini wae ora masalah. Pundaknya, tangane, sikile, pokoknya diingatkan biar tenang, ora kucekan terus ketika sholat. Jadi boleh diingatkan anak itu saat sholat kalau ikut sholat. Yang penting bapak-bapak itu kalau bawa anak ke masjid, anak itu di samping, ya, enggak semuanya itu di belakang. Kalau imam itu suruh makmumnya itu ya anak-anak semuanya jadi siji neng buri, hancur. Nanti yang ini main, yang ini main. Ya, nanti yang sana miring ke kanan, miring lagi. Akhirnya jatuh semuanya. Jadi diatur jamaah anak-anak itu bareng bapaknya langsung. Kalau bapak yang bawa ke masjid. Wonten malih ibu-ibu. Nggih, bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan adalah ketika kita sholat berjamaah zuhur maupun asar, bagaimana sikap kita ketika imam lupa itu bacaannya keraskan. Oh, salat zuhur misalnya nggih. Sholat Zuhur atau ngasar terus imamnya dikeraskan. Cukup bilang subhanallah, imam nanti wis paham. Ya biar dia tidak keraskan. Karena biasanya imamnya juga lupa, maka diingatkan saya seperti itu. Wallahu a'lam. Ibu-ibu wonten? Ibu-ibu pun ngantuk. Oh, jadi ngantuk berarti lanjut terus niki. Nah, wis ngantuk. Nggih. Niku mawon nggih. Ya, kita cukupkan untuk pengawasan malam hari ini dan nanti lanjut lagi malam Senin lagi insyaallah. Nanti tunggu saja pengumuman selanjutnya. Ini kemauan kita cukupkan, mungkin manfaat, dan kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.